untuk memberikan materi dengan tema seperti ini. Applied Neuroscience for Handling Digital Threats and Unleash New Opportunities. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, apa urusannya gitu loh, seorang admin tiba-tiba diminta untuk memberikan Applied Neuroscience, apa yang Bapak Ibu semua akan dengarkan pada hari ini. Apa yang nantinya akan saya paparkan tentu bukan berkaitan dengan ilmu dasar tentang otak, tentang biologi molekuler kan, tentang hubungan antar saraf, tidak seperti itu. Bapak Ibu semua tidak usah khawatir. Meskipun kita bicara terkait dengan neuroscience, apa yang kita bahas adalah applied neuroscience-nya. Dengan tujuan sebagaimana sudah tertulis di judul ini. Handling Digital Threats and Unleash New Opportunities. Jadi rekan-rekan di BIN sudah sampaikan ke saya, bagaimana tadi Pak Priyo sudah sampaikan tujuannya apa. Jika kita membuat kesimpulan sederhana tujuannya apa, sehingga yang mengikuti tema pelatihan kali ini, level asisten deputi, level manager, tujuannya cuma dua. Bagaimana bisa menghandling digital threats, sebagaimana tadi Pak Priyo sampaikan, mengelola traksi di era tuna. Saya ingat itu, 4 tahun lalu saya kerja bareng dengan Pak Solikin, Ketua BINS, kita ngomongnya masih FUKA. Ternyata di 2022, FUKA menjadi tuna, walaupun ujungnya sama aja gitu loh. Dan yang kedua, bagaimana nantinya di era digital, kita semua diharapkan bisa mendapatkan peluang. Ini menarik ini, ngomongnya tentang era digital. Kita hendak menghandling ancaman-ancaman yang muncul di era digital, dan diharapkan kita bisa melahirkan sebuah inovasi-inovasi di era digital. Lalu urusan dengan seorang dokter PhD memberikan masukan, Bapak Ibu semua nanti akan ketemu jawabannya, karena semuanya itu bersumber dari otak. Itulah gunanya ada pelatihan hari ini. Nah, apa topik kita? Mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, ada 4 sesi yang Bapak Ibu semua akan ikuti. Bapak Ibu semua bisa melihat, inilah sesi-sesi yang akan kita jalani hari ini. Tetapi tidak usah khawatir, kita tidak akan 8 jam full mengikuti pembelajaran, tentu ada masa-masa istirahat. Dan nanti pada saat memasuki sesi-sesinya, di tiap sesi kita adakan diskusi. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua bertanyalah sebanyak-banyaknya terkait otak manusia. Kalau terkait otak saya akan jawab, tapi ngomongin pajak saya nggak mengerti, Bu. Jadi tolong bertanya tentang otak aja nanti ya. Ada 4 tema, ada 4 sesi. Di sesi pertama, kita akan membahas tentang understanding human brain and reveal the myths of human brain. Nah, ini menarik ini. Sebelum kita masuk ke itu, ada satu hal juga yang sepertinya kita perlu mengulas kembali. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Di tahun 2016, di Forbes, itu sudah pernah ada berita seperti ini. Di era sekarang, unit-unit kerja, institusi-institusi, lembaga-lembaga, semuanya ngomong 4.0. Ngomongnya tentang era digital. Nyatanya apa? Di tahun 2016 itu sudah ada laporannya, why 84% of companies fail at digital transformation. Semuanya ngomong transformasi digital, tetapi yang sukses tidak sampai 20%. Kenapa penyebabnya? Ternyata sederhana. Penyebab utama kegagalan dari transformasi digital bukanlah karena ketiadaan teknologi. Kalau perkara teknologi, membeli teknologi, ya gampang lah, asal ada uang, teknologi bisa dibeli. Masalahnya, itu teknologi sudah ada, bukan operatornya yang tidak ada. Di sini sudah tertulis, sebagaimana yang disampaikan oleh Michael Gell. One of the most basic impediment to moving forward on the road to digital transformation is whether or not enough people within the organization are aware of the challenges. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yang kurang itu bukanlah masalah teknologi. Asal ada dana, teknologi bisa dikejar, tinggal membeli. Lain halnya kalau kita berbicara jangka panjang, hendak membangun sendiri. Lalu permasalahan kedua, juga bukan perkara operator. Ada teknologi, ada orang yang mengoperasikan. Bukan itu. Karena yang namanya operator, sampai kapanpun itu hanya mengoperasikan. Tetapi siapa otak di balik operatornya itu yang penting. Bapak Ibu semua, para pimpinan di Bank Indonesia, memiliki tim.
biarlah tim itu yang bekerja sebagai operator. Tetapi ini tim sampai kapanpun tidak bisa bergerak jauh kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan yang tidak mengerti bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi berdasarkan teknologi yang dimiliki. Kembali lagi ke pertanyaan awal, alasan utama Bapak Ibu semua mengikuti pelatihan ini adalah agar bisa mengetahui bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi berdasarkan pemahaman cara kerja otak manusia. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Kita semua sudah paham lah, berbicara tentang leadership, berbicara tentang manajemen, yang namanya kesuksesan sebuah organisasi itu, landasannya ada 3. Ada teknologi pasti, dan itu juga butuh proses. Makanya kita semua tahu, jika sebuah organisasi itu maju terlalu cepat, yang ada nantinya jatuh. Tidak apa-apa, prosesnya berjalan. Tetapi tidak pernah boleh lupa. Makanya pada gambar di atas ini, Bapak Ibu semua bisa melihat ada sebuah diagram, kayak mangkok lah. Di paling bawah, ternyata people, orang-orang. Kalau ternyata orangnya ini tersumbat, proses ataupun teknologi tidak ada gunanya. Di sini kita mengetahui antara teknologi, proses, dan manusia, ternyata yang paling terpenting untuk mensukseskan sebuah organisasi itu adalah manusianya. Nah, ini menarik ini. Beberapa bulan yang lalu, Pak Farid pernah datang ke Pusat Neuroscience UHAMKA. Berbicaralah tentang digital mindset. Kita sekarang memasuki era digital. Kalau kita Bapak Ibu semua melihat gambar di sebelah kiri ini, saya bikin sendiri gambarnya setelah memahami apa yang sebetulnya terjadi. Yang namanya era di roda bergerak yang paling besar, sesungguhnya ini bisa bergerak jika dimulai dari transformasi. Tetapi yang namanya transformasi ini pun bisa digerakkan jika mindset-nya itu pun terbentuk. Di sini kita paham, yang namanya kesuksesan di era digital itu juga tidak dimulai dari teknologi, dimulai dari mindset-nya. Permasalahannya adalah sering sekali di antara kita sering salah paham antara digital mindset dengan digital savvy. Beberapa bulan sebelumnya, pihak Bank Indonesia Institute juga mengundang saya untuk menjadi narasumber tentang digital mindset. Di situ saya jelaskan, ada perbedaan utama antara digital mindset dengan digital savvy. Kebanyakan selama ini, kesalahan yang terbentuk pada saat pelatihan digital mindset adalah membentuk orang-orang menjadi digital savvy. Digital savvy itu adalah mereka yang ahli mengoperasikan berbagai macam aplikasi. Medsos juga boleh, Facebook monggo, Twitter juga monggo, Tinder juga nggak apa-apa. Atau segala macam aplikasi, entah itu Zoom, entah itu Mentimeter, dan sebagainya. Permasalahannya, yang dimaksud dengan digital mindset, jika kita konotasikan dengan digital savvy, sebagaimana gambar di sebelah kanan bawah, digital savvy itu hanyalah sebagian dari digital mindset. Hanya sebagian. Digital mindset pasti digital savvy. Sayangnya digital savvy belum tentu digital mindset. Kebanyakan selama ini jika ada pelatihan digital mindset diarahkan ke digital savvy. Digital savvy tidak lebih dari kemampuan untuk mengoperasikan. Tetapi digital mindset adalah kemampuan menemukan inovasi, kemampuan mengatasi tantangan yang ada di era digital. Pelatihan kali ini kembali kita lihat ke judul Handling the Digital Threats, Unleash the New Opportunities. Yang kita bentuk adalah digital mindset. Bagaimana otak manusia bisa menghadapi sebuah tantangan, bagaimana otak manusia bisa menemukan solusi. Dengan mengetahui bagaimana cara kerja otak manusia, diharapkan Bapak Ibu semua yang hadir mampu memanfaatkan dalam tanda kutip kerja otak sehingga tujuan kita tercapai. Kita masuk ke sesi pertama. Sesi pertama ada 2 topik, ini saya gabung judulnya. Understanding Human Brain and Reveal the Myth.
baru 10 menit, tapi udah capek rasanya, nggak apa-apa deh. Tunggu sebentar ya. Oke, Bapak Ibu semua, sekarang saya akan kasih lihat kepala dan otak manusia. Jika kita berbicara tentang neuroscience, berbicara tentang applied neuroscience, berbicara bagaimana menghandling digital threats, unleash new opportunities, suka tidak suka, Bapak Ibu semua harus kenal otak manusia. Saya tidak akan membawa Bapak Ibu semua untuk menjadi dokter di sini, tidak. Tapi setidaknya mengerti, ini loh yang sebetulnya terjadi di otak manusia. Berbicara tentang otak, tentu kita berbicara tentang kepala. Ini adalah kepala manusia. Bukan kepala saya, walaupun sama-sama botak. Gambar di sebelah kiri menghadap ke arah depan. Gambar di sebelah kanan menghadap ke arah samping. Kita melihat ada 2 mata, ada 1 hidung, ada 2 telinga, dan ada 1 mulut. Di dalam kepala manusia inilah kita akan menemukan otak. Bapak Ibu, saya minta untuk melihat gambar di sebelah kanan. Kepala menghadap ke arah samping. Di gambar sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa melihat ada 3 bagian otak manusia. Saya akan gerakkan kursor. Bu Uci, mohon maaf, bisa kelihatan tidak kursor saya ini? Kelihatan, Bapak? Kelihatan ya? Oke. Nah, saya minta Bapak Ibu semua perhatikan gambar di sebelah kanan. Yang saya lingkari adalah otak besar manusia. Di bawah otak besar manusia akan kita temukan otak kecil. Di depan otak kecil akan kita temukan batang otak. Ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Nah, sekarang kita bicara tentang otak besar ini nih. Kalau Bapak Ibu semua coba sentuh kepala bagian belakangnya. Ya, kita sentuh kepala bagian belakangnya. Bu Fitri, yang disentuh kepala jangan cepol ya. Kita sentuh kepala bagian belakangnya. Terasa tidak ada benjolan-benjolan di belakangnya itu? Benjolan ini bukanlah sebuah penyakit. Kalau Pak Hendrik sentuh, Pak Gunawan, Pak Ihsan menyentuh, ada benjolan tulang. Benjolan tulang itu dinamakan sebagai inion. Letaknya di sini nih. Sebagai pembatas antara otak besar dengan otak kecil. Ini kita tidak ada urusannya dengan leadership, tapi ada sedikit bonus informasi. Bapak Ibu semua perlu ketahui, yang namanya otak kecil inilah yang mengatur koordinasi gerakan tubuh kita dan juga menjaga keseimbangan. Maka tolong dijaga otak kecil ini. Biasanya saat orang terjatuh, tiba-tiba tidak sadarkan diri, koordinasi yang nggak bagus, kemungkinan otak kecil itu kena hantam, salah satunya. Persis di bawah tonjolan tulang itulah letaknya otak kecil kita. Di atas tonjolan tulang itu sudah masuk ke ranah otak besar. Nah, sekarang kita lihat ini ke otak besar bagian depan, di dekat mata. Ini juga ada bonus informasi. Kalau Bapak Ibu semua coba sentuh alisnya, baik alis asli ataupun alis pensil, coba disentuh. Ataupun yang tidak punya alis. Persis di atas alis itulah terdapat otak depan manusia. Mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang gambar, udah Pak Gunawan cukup, nanti rontok Pak alisnya. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri. Tadi Bapak Ibu semua udah melihat gambar sebelah kanan, kita lihat gambar sebelah kiri. Kita melihat otak manusia itu dari arah depan. Ada otak besar sebelah kanan dan ada otak besar sebelah kiri. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah tahu sekarang ini. Yang namanya otak manusia itu ada 3 bagian. Ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Untuk pelatihan hari ini, kita hanya bicara terkait otak besar saja.
Kita tidak bicara tentang batang otak, kita tidak berbicara tentang otak kecil. Kita fokus pada otak besar saja. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, bahwa yang namanya otak besar itu ternyata terdiri dari dua bagian. Ada otak besar sebelah kanan, ada otak besar sebelah kiri. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua pasti pernah mendengar istilah ini. Right dominance, left dominance. Ada otak dominan sebelah kanan, otak dominan sebelah kiri. Dominan otak kanan, dominan otak kiri. Saya jadi ingin bertanya kepada Ibu Fransina Murni. Bu Fransina, saya hendak bertanya, menurut Ibu, sepemahaman Ibu, yang dimaksud dengan dominan otak kanan, dominan otak kiri itu apa? Mungkin ketukar-tukar ya Pak, tapi yang Nggak ada pasti masalah. yang pasti kalau otak kanan itu lebih berpikir, salah satu berpikir rasional, yang satu lebih ke seni ya Pak. Luar biasa, luar biasa. Yang seni yang mana Ibu Fransina? Lupa deh saya. Yang kiri ya kayaknya ya. Yang kiri ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Lupa Fransina. Saya pikir yang namanya dominan kiri itu otak mesum, Bu. Ternyata bukan ya. Saya sekarang hendak bertanya kepada Pak Eko Listiono. Kalau menurut Pak Eko, dominan otak kanan, dominan otak kiri itu seperti apa Pak Eko? Baik, kalau yang saya lihat, misal yang saya tahu ya Pak ya, kalau dominan otak kanan itu berbicara dekat-dekat dengan mereka yang cenderung suka dengan kreativitas, suka dengan perasaannya dia, imajinasi seperti itu mungkin ya. Tapi kalau untuk yang kiri lebih ke arah memang di sisi rasional tadi, penghitungan kritikal, dan dia lebih suka yang banyak ini nggak terlalu banyak berubah sana sini gitu loh Pak, lebih ke arah logik gitu Pak. Makasih Pak. Mengerti. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Terakhir, saya hendak bertanya kepada satu orang, mohon izin ya Bu Uci ya. Kita akan melakukan dengan metode tanya jawab seperti ini. Kalau menurut Bu Fitri Indah Gayatri, dominan otak kanan, dominan otak kiri itu seperti apa itu Bu Fitri? Sebenarnya kan memang manusia kan memang ada proporsinya, cuman memang kalau dominan itu berarti kan memang lebih besar porsinya terkait dengan otak kanan atau otak kiri yang berperan. Tadi seperti Pak Eko jelaskan tadi kan, kalau misalnya kanan itu memang lebih banyak kreativitas, imajinasi, inovasi. Nah, kalau dari sisi otak kiri memang lebih ke arah rasional, terus teratur, eksak. Tapi dominan berarti yang lebih menonjol di antara otak kanan atau otak kiri dalam kesehariannya mungkin ya. Begitu, menarik jawabannya. Terakhir saya ada ingin mendapatkan satu kata kunci lagi deh. Terima kasih banyak Bu Fitri jawabannya ya. Terakhir deh coba. Kalau menurut Pak Gunawan gimana Pak? Berdasarkan pengalaman Bapak tinggal di Padang, suka makan otak. Otak dominan kanan, dominan kiri itu gimana menurut Pak Gunawan? Dominan kanan, dominan kiri itu menunjukkan mana di dalam proses berpikir mereka yang lebih dominan. Kalau right itu didominasi oleh perasaan atau feeling. Tetapi kalau left itu dia lebih logika, lebih matematik. Nah, ini setiap orang punya kiri, punya kanan memang, tetapi lebih dominannya itu biasanya kelihatan dari cara penggunaan unsur otak yang dalam penyelesaian masalahnya. Kalau yang pakai perasaan banyaknya, pakai intuisi, itu biasanya right dominance. Kalau yang pakai semuanya ngitung, semuanya dihitung matematika, logika, itu biasa left dominance. Itu kalau menurut jawaban saya, seperti itu. Mengerti. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Ini jawaban yang lebih bervariasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua jawabannya. Begini, dengan banyaknya variasi itu, saya ada menemukan sebuah pola bahwa yang namanya baik otak kanan ataupun otak kiri itu memiliki fungsi yang berbeda.
Dan fungsi yang berbeda itu identik lah. Misalnya kalau otak dominan kanan, sebagaimana tadi Bu Fransina sebut, ya di bidang seni lah. Sedangkan otak dominan kiri mungkin di bidang aritmatika. Otak dominan sebelah kanan, oh ini artinya kamu kreatif loh. Sedangkan jika seseorang nyatakan kamu itu dominan otak kiri, makanya kamu tuh orang yang kritis, cocok jadi analis. Bapak Ibu semua, itu semua tidak lebih dari hoax belaka. Itu semuanya omong kosong. Di sini menariknya, kita berharap hendak menambah kecerdasan. Saya ingin dong menjadi orang yang lebih kreatif. Apalagi tujuan dari pelatihan ini adalah unleash new opportunities. Saya harus meningkatkan daya kreativitas saya. Saya ikutlah pelatihan otak kanan. It's totally omong kosong belaka. It's totally hoax belaka. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua, kok itu bisa terjadi sebelum nanti akan mengetahui sebenarnya apa sih dominan kanan, dominan kiri itu. Pada tahun 1963, Bapak Ibu semua, ada seorang anak yang mengidap penyakit epilepsi. Saya kasih dulu gambar otak ini ya. Ada seorang anak yang mengidap epilepsi. Epilepsi itu adalah sebuah penyakit yang dimanifestasikan adanya kejang di seluruh tubuh atau sebagian dari tubuh, yang penyebabnya berasal dari otak manusia. Sebagaimana gambar yang Bapak Ibu semua lihat. Ceritanya panjang tapi mohon didengarkan. Yang namanya epilepsi itu, kebetulan saya PhD saya itulah bedah epilepsi. Epilepsi itu pengobatannya ada dua. Bisa dengan obat-obatan. Jika dengan menggunakan obat-obatan frekuensi kejangnya tidak menurun, kita perlu melakukan tindakan operasi. Yang jadi tantangan adalah tindakan operasi ini. Kita perlu mengoperasi bagian dari otak yang menyebabkan munculnya kejang. Nah, pada tahun 1963 itu, ada seorang anak mengidap epilepsi. Tidak bisa ditangani dengan obat-obatan saja. Oleh dokter diperiksa, ternyata sumber penyebab kejang itu adalah daerah otak yang dinamakan sebagai corpus callosum. Ini masalah medis, Bapak Ibu tidak ingat tentang corpus callosum. Tapi kira-kira lokasi di mana? Di gambar pertama, Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa yang namanya otak besar itu, sebagaimana saya gerakkan kursor, terdiri dari otak besar belahan kanan dan otak besar belahan sebelah kiri. Di situ Bapak semua tahu, ternyata otak manusia itu bukanlah satu bangunan. Otak manusia itu sesungguhnya adalah dua bangunan. Dua bangunan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Kalau Bapak Ibu semua melihat, terlihat di sini, yang di tengah-tengah ini. Disinilah terdapat yang namanya corpus callosum itu, menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri. Nah, si anak tersebut ternyata sumber kejangnya berasal dari corpus callosum ini. Oleh para dokter bedah saraf, dilakukanlah tindakan operasi. Diangkat sebagian corpus callosum yang menghubungkan otak kanan dengan otak kiri, yang pada anak tersebut menjadi penyebab munculnya kejang. Si anak ini juga diperiksa oleh neuroscientist namanya Roger Sperry, yang pada akhirnya meraih hadiah Nobel gara-gara penelitiannya ini. Apa yang terjadi pada seseorang jika corpus callosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri itu diangkat sebagian? Ada hasil-hasil penelitiannya. Tetapi hasilnya itulah yang disalahartikan. Yang dianggap bahwa dominan kanan ini loh gunanya, otak kiri gunanya ini loh. Sehingga lama-kelamaan muncullah pelatihan-pelatihan. Banyak muncul perdebatan, kok bisa muncul ya pelatihan-pelatihan semacam itu? Karena sifat manusia juga sebetulnya disederhanakan. Kanan begini, kiri
begini, oke, saya mau ambil yang kanan deh gitu loh. Apa yang saya jelaskan juga sebetulnya sudah tercantum di jurnal-jurnal. Ini dia. Pada tahun 2013 sudah tertulis an evaluation of the left brain versus right brain hypothesis with resting state functional connectivity MRI. Dari beribu orang dilakukanlah pemeriksaan fungsi otak antara otak kanan dengan otak kiri, dan jawabannya apa? Tidak ada bedanya dalam kondisi resting state. Pada gambar di sebelah kanan, Bapak Ibu semua juga bisa melihat left brain, right brain, myth, debunk, foster creativity and logic, bla 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 bla. Yang nulis juga adalah seorang PhD. Dan ini menariknya, the areas of the brain work together in complex ways and we are not generally left or right brain dominated. Pada pelatihan kali ini, tujuan kita adalah menghandling digital threats, unleash new opportunities. Kita semua berpikir bahwa kita harus kreatif, maka perlu latihan otak kanan. Tidak ada urusannya. Kalau gitu muncul pertanyaan dong. Kalau ternyata right dominance atau left dominance itu tidak ada urusannya dengan berpikir kreatif, tidak ada urusannya dengan berpikir kritis, berpikir rasional, maka yang menjadi pertanyaannya kepada Ibu Maulisa Yanti. Oke, kita kembali kepada gambar ini. Saya jadi ingin bertanya kepada Ibu Maulisa Yanti. Menurut Bu Maulisa, kalau ternyata dominan kanan, dominan kiri itu tidak ada urusannya dengan kreativitas, berpikir kritis, berpikir rasional, pertanyaannya, jadi itu sebetulnya berbicara tentang otak apakah menurut Ibu? Tidak ada urusannya dengan kreativitas ya, Pak Dokter? Betul, yang namanya kreativitas, yang namanya berpikir kritis, ya, itu tidak ada urusannya dengan dominan kanan, dominan kiri. Jadi muncul pertanyaan dong, kalau nggak ada urusannya, lantas kreativitas, berpikir kritis itu urusan otak manakah? Ya, harusnya kalau itu kan kanan ya Dokter? Betul, menurut kebanyakan orang yang ternyata adalah hoax. Ternyata itu hoax ya? Yoi, rugi dong pelatihan juta-jutaan. Ayo kita ulang latihannya. Jadi, gimana Bu, menurut Bu Maulisa? Nggak apa-apa. Let's try. Masalah salah atau benar itu urusan ke 1321, Bu. Urusan pertama adalah kita coba. Mana ya? Belum ada ide Dokter. Gak wes, gak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Maulisa. It's okay. Sekarang saya coba kasih clue ya kepada Bapak Ibu semua. Saya minta Bapak Ibu semua melihat gambar di depan ini. Kita tadi semua sudah tahu yang namanya otak besar itu. Otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Kita fokus kepada otak besar saja. Kita lihat, warnanya sudah dirubah. Yang berwarna-warni itu adalah otak besar manusia. Yang ternyata otak besar manusia itu terdiri dari beberapa bagian yang dinamakan sebagai lobus. Berwarna biru adalah otak depan. Yang berwarna hijau adalah otak parietal atau tengah atas. Yang berwarna kuning adalah lobus temporal di bagian tepi. Sedangkan yang berwarna ungu adalah lobus occipital di bagian belakang. Oke, saya kasih kata-kata kuncinya untuk mempermudah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yenita Lisna.
Kalau menurut Bu Yenita, yang namanya otak kanan, yang namanya berpikir kreatif, yang namanya berpikir kritis, itu tidak ada kan urusannya dengan dominan kanan, dominan kiri. Jadi itu sebetulnya urusan otak manakah kira-kira menurut Ibu? Kalau ngelihat penjelasan tadi berarti semuanya tuh saling terkait ya, integrated. Terus kemudian juga kalau dilihat belahan otak kiri kanan ini sepertinya porsinya sama. Jadi kemampuan untuk berpikir kreatif atau tadi aritmatika itu lebih kepada bagaimana ngetrain itu ya, sinerginya itu, kemudian aktivitas yang muncul yang paling sering dilakukan, kita diajak berpikir kemana, itu menjadi macam habit gitu. Betul, sehingga betul. Itulah yang menjadi munculnya jadi dominan pada setiap orang itu berbeda. Dilatih, ditrain, pembiasaan itu yang memunculkan kekuatan itu. Oke. Berat sih begitu sih Pak. Nggak apa-apa. Jadi di otak sebelah mana, Bu? Semuanya sih kalau menurut saya. Semuanya? Oh, very good. Saya nggak tepat penjelasan masing-masing itu fungsinya apa, tapi untuk sementara sepertinya karena integrated ya bekerja sama gitu loh. Mengerti. Very good. Terima kasih banyak Bu Yenita analisisnya. Terakhir, saya jadi pengen tahu dari Pak Hanif Hasbi. Dari Pekanbaru sepertinya Pak ya, PBR itu. Iya benar Pak. Oke. Saya pernah ke Pekanbaru tahun lalu kayaknya, lupa saya. Iya. Gimana Pak? Iya terima kasih Pak Dr. Edmi. Ini saya baru dengar juga, ini baru hoax. Saya dari nyesal dong. Ya, maksudnya gimana ya, dari saya kecil sampai sekarang kayaknya taunya otak kiri otak kanan ya, saya yang mikirnya satu kreatif, satunya logik, itu kan. Jadi baru hari ini saya tahu. Jadi saya nggak kebayang kalau dokter bilang yang mana. Tapi bisa jadi ya semuanya saling berkoordinasi seperti itu Pak Dokter. Oke. Very good. Jadi ya dari pikiran saya yang dulu memang otak kiri otak kanan itu fungsinya masing-masing, tapi kalau hari ini berbeda, nah itu saya nggak tahu jawabannya terus terang. Saya mengerti. Baik, terima kasih Pak Hanif. Tapi saya sebetulnya ya, di antara Bapak Ibu semua, saya sudah melihat ada satu gerakan yang sudah menunjukkan jawabannya tadi. Dari Semarang, Pak Hendik Sudarya. Menurut Pak Hendik nih, saya tanya ke Pak Hendik, karena Pak Hendik udah ngasih jawaban baru aja ngasih jawaban dia. Menurut Pak Hendik Sudaryanto, jadi yang namanya berpikir kritis, berpikir kreatif itu di otak mana Pak? Kalau nggak ada urusan dominan kanan, dominan kiri. Saya bertanya Pak Hendik, karena Pak Hendik ngasih jawaban tadi. Apa ya? Nah, itu kan, saya ngelihat. Gimana coba? Saya dari Samarinda Pak, bukan Semarang. Samarinda, oke, Samarinda. Baik lagi nih hal yang baru Pak ya. Iya. Kita suruh belajar otak lagi nih. Dulu belajar neuroscience ya otaknya otak kanan, otak besar tadi itu ya. Nah, kalau melihat ini kan fungsi yang utama adalah penghubungnya itu Pak ya. Yap. Gimana yang menghubungkan yang mitosnya tadi bahwa otak kanan kuat, otak kiri kuat itu yang menjadi kunci untuk pengembangan otak itu sih Pak. Kalau boleh ini yang di otak yang merangkaikan itu adalah yang mungkin yang di belakang itu Pak, otak besar yang belakang itu. Oh, oksipital. It's okay. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak Pak Hendik jawabannya dari Samarinda. Kenapa saya merasa Pak Hendik tahu jawabannya? Ini dia. Tadi Pak Hendik itu nyentuh-nyentuh di sini. Memijit-mijit gitu loh. Jadi yang namanya berpikir kritis, berpikir kreatif, rational thinking, itu semua adalah urusannya otak depan manusia. Lobus frontalis. Tidak ada urusannya dia dominan kanan, tidak ada urusannya dia dominan sebelah kiri. Nah, dengan mengetahui di mana tempat berpikir kreatif itu, tepatnya di mana, tadi kan saya minta Bapak Ibu semua coba sentuh alisnya. Otak depan ini besar, tetapi dari begitu besarnya otak depan manusia, yang menjadi pusatnya, ini dia, daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex.
yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Mudah-mudahan kursor saya bisa terlihat ya, sedang bergerak. Inilah pusat dari otak depan manusia yang berfungsi untuk berpikir kritis ataupun kreatif. Kita diminta untuk handling new threats, handling digital threats, unleash new opportunities, sesungguhnya berbicara tentang prefrontal cortex ini. Lokasinya di mana? Tadi Bapak Ibu sudah sentuh alis, persis di atas alis ini. Di baliknya itulah ada prefrontal cortex. Jika di antara Bapak Ibu semua yang muslim, sholat 5 waktu sehari, 17 rakaat dalam satu hari, dan suka membaca Al-Quran, pasti pernah mendengar ayat yang artinya afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Tidakkah kamu pikirkan? Sesungguhnya merujuk kepada prefrontal cortex ini. Saat kita sujud, organ tubuh yang paling terendah pada saat sedang sujud ini sesungguhnya ini dia. Prefrontal cortex, tempat berpikir itulah pada saat kita sujud yang betul-betul paling merendah. Bahkan lebih rendah daripada posisi jantung. Disitulah yang namanya ayat afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir? Lokasinya ada di sini. Karena ini jugalah saya selalu bilang kepada para mahasiswa-mahasiswi, khususnya yang perempuan, yang akhwat, naik motor, pakai helm, pakainya yang betul. Selama ini, ya nggak apa-apa perempuan maunya mode, nggak apa-apa. Tapi beda kalau orang-orang BI pasti sudah pada naik mobil semuanya. Tapi ini untuk mengingatkan putra-putrinya nanti, khususnya putri, kalau naik motor, pakai hijab cepolnya gede. Memakai helm, saking gede cepol, tidak pakai dari depan, pakai dari belakang. Akibatnya apa? Yang terlindungi adalah cepolnya, otak depannya tidak. Mudah-mudahan dengan memahami ini, kita jadi mengerti betapa pentingnya otak depan ini perlu kita jaga. Kalau naik motor, gunakan helm full face yang betul-betul menutupi sampai alis. Jangan cuma asal masuk di belakang. Tidak ada gunanya. Nah sekarang, kita semua sudah tahu bahwa yang namanya dominan kanan, dominan kiri, tidak ada urusannya dengan kreativitas atau berpikir kritis. Kreativitas, berpikir kritis, itu adalah urusan otak depan. Yang jadi pertanyaan dong jadinya, kalau memang seperti itu, menurut Pak Anto Yulianto, lantas dominan kanan, dominan kiri itu ngomongin apa sebetulnya Pak Anto? Kalau menurut saya, apa ya jadinya? Mungkin lebih ke tingkah laku mungkin Pak, bukan ya? Tingkah laku, jadi habit kita. Jadi very good. Oke. Gak apa-apa, terima kasih banyak Pak Anto, itu sangat menarik. Saya jadi ingin bertanya kepada Pak Mekah Merdianto. UKTS itu di mana ya Pak Mekah ya? Di kantor pusat, Pak. Oh, kantor pusat. Oke. Kalau gitu menurut Pak Mekah, dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya merujuk kepada apa ya Pak Mekah? Mungkin apa ya? Kalau tadi kan analytical itu ada relasinya nggak Pak ya? Kalau saya pernah belajar Herman HBDI ya. Brand itu kan kalau nggak salah kalau di depan itu kuning, biru analytical, kuning apa gitu ya, merah. Yap. Nah kalau left sama right ini lebih ke, kalau tadi ada beberapa juga jawab Mas Anto, lebih ke mungkin ada feel di situ, ada empati di situ yang memisahkan empati dengan
logika, karena yang satu menggunakan rasional, satunya empati. Mungkin kalau menurut saya empati yang kanan, yang kiri lebih ke arah logika. Tapi mungkin bukan konotasi kiri dan kanan, tapi lebih ke arah kita menempatkan kita yang mendefinisikan kiri dan kanan, tapi bukan dalam sebenar-benarnya posisi lokasi otak. Mungkin itu kali Pak. Menarik, Bapak Ibu semua. Ada satu kata kunci dari ucapannya Pak Meka tadi. Mohon diingat. Coba ingat kembali apa diucapkan oleh Pak Meka. Menarik itu. Oke, saya jadi ingin bertanya kepada Pak Jazari Abdul Hamid. Baik. Kalau menurut Pak Jazari, lantas dominan kanan, dominan kiri itu merujuk kepada apa, Pak? Mungkin menurut saya itu memang merujuk kepada cara untuk memudahkan kita menganalisa otak gitu. Jadi membedakan antara kiri dan kanan. Karena memang mungkin melihat kepada ini juga karena tangan manusia kan ada kiri dan kanan gitu ya. Dilihat kebiasaan menggunakan kanan dan kiri gitu. Jadi lebih pintar kiri atau pintar kanan. Mungkin cara untuk memandang yang lebih sederhana maka dibedakan antara dominan kanan, dominan kiri gitu. Padahal sebenarnya menurut saya tidak gitu. Saya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi juga kita ingin penelitiannya gitu ya terkait dengan ini untuk menggagalkan dominan kiri, dominan kanan memang sudah ada. Tapi yang kreativitas juga ingin risetnya juga gimana gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jazari. Saya beri satu kata kunci kepada Bapak Ibu semua. Sebagaimana tadi Pak Priyo sampaikan, tujuan utama dari pelatihan ini adalah kita sebagai seorang leader mampu memimpin diri sendiri, orang lain, dan juga organisasi. Memimpin orang lain dan organisasi. Artinya kita membutuhkan sebuah tindakan. Saya kasih kata kunci itu. Kita butuh sebuah tindakan agar bisa memimpin orang lain ataupun organisasi. Itulah yang sebetulnya berkaitan dengan dominan kanan atau dominan kiri. Saya ingin bertanya terakhir kepada Bu Fitri Vidya. Bu Fitri Vidya, menurut Bu Fitri, dominan kanan, dominan kiri itu merujuk kepada apa sebetulnya, Kak? Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran. Oh ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin dominan kanan, dominan kiri yaitu barangkali tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya mungkin dominan kanan, dominan kiri itu lebih kepada bukan kreatif ya, tapi misalnya dalam pengambilan keputusan orang yang mungkin otak kiri ya itu tadi lebih logis, lebih analis gitu dalam pengambilan keputusan misalnya dan lebih objektif gitu. Sedangkan mungkin kalau yang otak kanan tuh mungkin dalam pengambilan keputusan menggunakan perasaan ya, lebih intuitif, terus kemudian lebih subjektif gitu. Jadi bukan mungkin lebih kreatif atau enggak, tetapi lebih dalam hal misalnya melakukan sesuatu atau mengambil keputusan itu memang dipengaruhi oleh dominasi itu gitu sih Pak. Mengerti. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Begini, kita semua sudah tahu perkara otak dominan kanan, otak dominan kiri tidak ada urusannya dengan kreativitas, seni, atau berpikir logis. Itu kita sudah sepakati semuanya. Jangan termakan hoaxnya lagi. Lalu yang kedua, kita pun tahu ternyata yang namanya berpikir kreatif, rasional, logis, kreatif itu adalah urusan otak depan. Maka kita jagalah otak depan kita ini. Pertanyaan ketiga, poin dari sesi pertama ini. Lantas ngomongin apa? Dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya hanya berbicara tentang pusat bahasa. Dominan kanan ataupun dominan kiri, otak dominan kanan, otak dominan kiri sesungguhnya hanya berbicara tentang pusat berbahasa saja. Pertanyaannya, menurut Bang Ihsan Wahyudi, sebelah mana Bang? Kiri atau kanan pusat bahasa itu?
kanan. Ayo, chance benarnya 50% loh, jadi jangan takut. Kayak tebak-tebak buah manggis ya pada. Tiba-tiba buah simalakama kali bang. Buah simalakama. Apa? Dasar berpikirnya saya nggak tahu sih ya ini orang, karena memang tadi apa yang disampaikan Pak Dokter memang sangat mengubah apa ya pengetahuan publik yang terkait dengan itu ya, apa logis dan kreativitas otak kiri dan otak kanan ini. Kalau tadi kan apa di yang jurnalnya sebelumnya Pak Dokter sempat sampaikan kan apa ditulis tuh bahwa sebenarnya otak itu bekerja bersama-sama, work together as a team ya. Terus juga kalau sepengetahuan saya apa otak kalau misalnya orang stroke gitu ya, orang stroke misalnya kena satu sisi, nanti apa satu sisinya motoriknya itu jadi nggak jalan. Oke. Ya. Jadi jawabannya di mana, Bang? Jadi pusat bahasa itu kira makanan nggak tahu sini nggak. Bahasa saya nggak tahu sini. Nggak apa-apa, Bang. Abang menyebut asal aja. Pikiran sih. Menyebut asal-asalan aja, chance sebenarnya 50% loh, Bang. Menyebut asal-asalan, chance sebenarnya 50% itu. Karena jawabannya kira makanan. Menurut Abang mana? Dasar untuk jawabnya nggak ada tapi ya udah nggak apa-apa. Makasih banyak Bang Ihsan. Saya jadi ingin bertanya kepada Bu Fitri Indah. Kalau Bu Fitri Indah sebelah mana? Ayo. Tebak-tebak buah simalakama nih, Bu. Yang penghubungnya bukannya korpus. Ya, penghubungnya benar korpus kalsum. Pertanyaan sekarang, dominan kanan, dominan kiri itu merujuk kepada bahasa. Pusat bahasa. Pertanyaannya, jadi sebelah mana, Bu? Pusat bahasa itu kiri apa kanan? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, very good. Menarik. Terima kasih banyak Bu Fitri jawabannya. Very good. Tapi saya jadi pengen tahu, beneran nggak sih? Kalau menurut Pak Agung Gunawan, gimana itu, Pak? Sebelah kiri apa sebelah kanan, Pak? Ya, makasih dokter. Sama seperti tadi Mas Ihsan. Ini penjelasan dokter benar-benar merubah, membuyarkan semua yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya gitu, Pak. Pak. Iya. Otak kiri, otak kanan mempengaruhi emosi atau intelijen segala macam. Tapi yang saya ketahui, Pak, walaupun saya bukan dokter ya, Pak, dulu memang sempat pengen masuk ke dokteran, Pak. Itu otak itu dipengaruhi dengan banyaknya neuron atau saraf-saraf yang ada pada otak tersebut. Semakin banyak neuronnya, semakin cerdas orang itu. Nah, kalau terkait dengan dominasi right atau left, mana yang sebagai pusat bahasa, sebenarnya saya nggak ada dasar untuk bisa menjawabnya, Pak. Cuman mungkin tebak-tebak aja, Pak. Kelihatannya sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, oh very good. Kiri, very good. Iya. Bagus jawabannya, Pak. Bener nggak, Pak? Nggak tahu saya. Ya, Dok, nanti saya akan kasih jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Terakhir kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan, KDI ini di mana, Pak? Bukan konser TPI toh? KDI itu apa sih, Pak? Izin dokter. Kediri. KDI itu dari Kendari, Dok. Oh, Kendari. Ya. Saya pikir Bapak ikut dangdut tadi. Gimana, Pak? Kalau saya juga sebenarnya nggak ada dasar untuk menjawab nih sih, Dok. Ya. Masih sama teman-teman. Betul. Tapi kalau disuruh tebak kiri atau kanan, ya kalau saya kayaknya kanan, Dok. Kanan. Oh, bagus. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Karena kalau kiri itu kan identik yang jelek ya, Pak ya. Kita ambil yang kanan. Iya, Dok. Karena Pak Agung jawabnya kiri, Bapak ambil yang kanan, nggak apa-apa. Kan 50-50, Pak, peluangnya. Nggak apa-apa. Ya, Dok. Begini, Bapak Ibu semuanya. Jawaban dari Pak Gunawan, jawaban dari Pak Agung Gunawan, jawaban dari Bu Fitri, semuanya adalah benar. Pusat bahasa bisa di kanan, bisa di kiri. Tetapi, ini ada lagi tetapinya nih, banyak kali tetapinya ya. Ternyata untuk mengetahui di mana pusat berbahasa seseorang itu, dalam dunia kedokteran, perlu dilakukan yang namanya sebuah tes. Dinamakan sebagai WADA test. Itu dilakukan kalau di Jepang sana oleh dokter bedah saraf, kalau di sini sepertinya oleh radiolog intervensi. Kita blok salah satu aliran darah ke otak, entah otak kanan, entah otak kiri,
lalu kita coba tes di ruang angiografi. Itu sulit, kita nggak ngomong itu. Tetapi ini menarik ini. Yang namanya pusat berbahasa itu sangat identik dengan handedness atau lateralisasi dari tangan kita. Mereka-mereka yang dominan menggunakan tangan kanan waktu bekerja, dominan tangan kanan waktu bekerja, pusat berbahasa ada di sebelah kiri. Mereka yang selalu menggunakan tangan kanan, pusat berbahasanya ada di otak sebelah kiri. Sedangkan mereka yang kidal selalu menggunakan tangan kiri waktu bekerja, sebagian di antara mereka pusat berbahasa ada di otak sebelah kanan. Kalau kita hendak melakukan penelitian secara kedokteran, lakukan wadah tes. Tapi kan kita semua ini bukan dokter. Saya juga dokter tapi tidak lagi melakukan tindakan klinis di Indonesia. Maka yang saya lakukan adalah mencoba mengetahui di mana handedness seseorang. Dan ini jawabannya. Sudah tertulis pada jurnal Handedness and Hemispheric Language Dominance in Healthy Humans. Tesnya itu menggunakan functional transcranial Doppler di gambar sebelah kanan. Ditempelkan Doppler, ditembakkan transcranial magnetic. Dan jawabannya, ini rekan-rekan analis pasti sudah sangat kenal dengan diagram-diagram seperti ini. Baik gambar di sebelah kiri bawah ataupun gambar di sebelah tengah. Tertulis handedness ke kanan dan ke kiri. Dan ternyata semakin ke kanan, ia semakin dominan di otak sebelah kiri pusat bahasanya. Di gambar di tengah kita bisa mengetahui. Semakin ke arah kanan, language dominansinya ada di sebelah kiri. Bisa lihat yang diagramnya paling tinggi. Semakin handedness-nya ke arah kanan, dominansi otaknya, pusat bahasa ada di otak sebelah kiri. Nah, sekarang kawan-kawan semua sudah tahu nih bahwa yang namanya pusat berbahasa itu berkaitan dengan otak kanan, otak kiri berkaitan dengan pusat bahasa. Mereka-mereka yang non-kidal, pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri. Saya ingin rekan-rekan semua kasih jawaban aja langsung di sini. Kawan-kawan yang non-kidal, yang selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, tolong diangkat tangannya. Oke. Oh, semuanya ngangkat. Oke, very good. Kecuali Pak Gunawan kayaknya sebelah kidal ya Pak ya? Oke, Pak Gunawan kidal. Oke, nggak apa-apa. Karena kalau 100% angkat tangan, itu menjadi data too good to be true. It's okay. Memang tidak ada data penelitian seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Justru mengesahkan penelitian itu benar ya. Gini, mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan, pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri. Saya bisa berkata, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, hampir pasti pusat bahasanya ada di otak sebelah kiri. Jadi pertanyaan kepada Pak Hendik, nanya lagi deh gue, Pak Hendik, kita semua tahu nih, ternyata pusat berbahasanya Pak Hendik ada di otak sebelah kiri. Karena Pak Hendik orangnya non-kidal. Pusat bahasa ada di otak sebelah kiri. Pertanyaan kita semua sekarang, lantas pada saat kita berkomunikasi, otak kanannya Pak Hendik ngapain? Ayo, gimana Pak Hendik? Iya, sebelumnya ini hal yang baru semua ini, makanya agak ini ya Pak ini ya, agak bingung juga ini suatu ya. Gak apa-apa Pak, justru karena bingung kita makin belajar. Karena dasar kami ya ada itu, kalau kita bicara ekonomi ya ada. Kalau dasar ini aja, dasar orang yang nggak tahu melakukan suatu jawaban yang menurut logika aja gitu ya. Kalau tadi disebutkan bahwa ternyata
pusat bahasa, otak kanan otak kiri itu sebagai pusat bahasa, dan tergantung pada penggunaan tangan di kesehariannya dominan mana tadi ya. Kalau ketika kita bahasa menggunakan kanan, itu berarti otak kiri yang bekerja ya, bahasa kiri itu loh. Yang kanan digunakan apa tentunya. Nah ini yang saya juga untuk jujur tidak tahu ini Pak. Nggak apa-apa. Artinya ya tentunya kok yang kiri tentunya menyeimbangkan yang dipakai yang kanan tadi digunakan untuk menyeimbangkan dipakai yang kiri. Apa yang ada yang tidak ada di kiri tadi itu harusnya lebih diseimbangkan untuk supaya tidak ada dominatif yang terlalu nanti justru akan merugikan dalam suatu perilaku atau suatu pemikiran itu, Pak. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak Pak Hendy. Makasih banyak jawabannya. Ibu Fransina Murni, kalau menurut Ibu Fransina kan juga hampir pasti pusat bahasanya itu ada di otak sebelah kiri Ibu. Kita sedang berkomunikasi ini. Lantas pas saat kita sedang berkomunikasi, otak kanan Ibu ngapain itu sebetulnya? Gimana Bu Fransina? Nebak juga ya dok ya? Gak apa-apa, kita main tebak-tebak semuanya. Makanya kita ikut pelatihannya. Kali ini nih mengikuti dengan ininya dok, dengan aktivitasnya dok ya? Iya. Berkaitan dengan aktivitasnya, gimana itu Bu? Ya maksudnya ini kan bahasanya kan kalau kanan kan pusat bahasanya kiri. Nah, follow aktivitas gerakannya mungkin ya dok ya? Itu sebelah kanan ya? Kayak gimana itu Bu aktivitas gerakannya? Ini menarik loh jawabannya ini. Gimana Bu? Saya cuma menebak aja dok. Kalau saya ya udah nggak punya background kedokteran, nggak ngerti. Gak apa-apa. Jadi kalau itu kan kalau bahasa kan mengucapkan gitu ya, bro. Tapi diikuti gerakan yang followed dengan apa kita dengan keluar dari mulut itu mungkin otak sebelahnya lagi. Mungkin ya dok ya. Oke, very good. It's okay, nggak ada masalah Bu Fransina. Terima kasih jawabannya. Ya. Terakhir, saya tanya kepada Pak Eko Listiono. Pak Eko, MW itu apa Pak Eko? Wari dok. Wari Papua. Ya. Oh, betul, Papua Barat. Waduh, di sana udah jam 11 di sini dok. Ya. Di sana udah jam 11 siang ya? Betul, jam 11. Oke, ya. Gimana Pak Eko? Waduh, ini pertanyaannya juga semuanya kayaknya pada jawabnya agak bingung juga. Saya juga bingung juga mau ikut dari jawaban yang lain. Tapi ini mungkin barangkali ya, ini pendapat saya aja begitu. Karena kalau dilihat bahwa kita pusat bahasa di sebelah otak di sebelah kiri, karena kita sering ada di pergerakan kanan, artinya ketika kita jalan dengan dengan anggota tubuh yang di sebelah kanan ini, yang kita kebiasa dengan di sebelah kanan, artinya otak yang sebelah kanan ya kalau menurut saya ya nggak terlalu banyak kerja, berarti banyak kosong gitu dok. Nah, cuma saya nggak tahu nih apakah ini benar atau enggak. Nah, makanya itu mungkin barangkali apakah memang ada hal-hal yang secara saintis mengarah ke sana atau tidak. Barangkali kita bisa coba untuk membuat semacam exercise untuk yang bagian-bagian tubuh yang sebelah kiri supaya biar bisa seimbang. Saya melihatnya sih seperti itu dok. Oke. Menarik. Baik, Pak Eko. Begini, Bapak Ibu semua. Untuk mengetahui sebetulnya apa peran otak kanan, kita semua sudah tahu right dominance, left dominance itu terkait dengan pusat bahasa. Kita semua sudah tahu bahwa pusat bahasa bisa diketahui dari handedness-nya, dominansi penggunaan tangannya. Jika mereka selalu menggunakan tangan kanan alias non-kidal dalam kehidupannya, hampir pasti pusat berbahasanya ada di otak sebelah kiri. Pertanyaan kita, mereka yang non-kidal, pusat bahasanya ada di otak sebelah kiri, saat berkomunikasi, lantas otak kanan gunanya apa? Saya kasih langsung contohnya di sini. Bapak Ibu semua lihat layar monitor. Ada tulisan right dominance, left dominance. Apa yang Bapak Ibu baca ditangkap di mata, diolah di otak sebelah kiri. Saya beri kata kuncinya, pelan-pelan saya beri. Sekarang,
Bapak Ibu semua, tolong lihat wajah saya. Saya sedang berbicara. Apa yang ditangkap oleh mata Bapak Ibu semua, ekspresi wajah saya ini ditangkap oleh mata, diolah di otak sebelah kanan. Bapak Ibu semua membaca tulisan right dominance, left dominance, ditangkap di mata, diolah di otak sebelah kiri. Bapak Ibu semua melihat wajah saya, ditangkap oleh mata, ekspresi wajah saya Bapak Ibu semua melihat, ditangkap oleh mata, diolah di otak sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan telinga. Bapak Ibu semua mendengar apa yang saya ucap. Apa yang diucapkan oleh mulut saya ditangkap oleh telinga Bapak Ibu, diolah di otak sebelah kiri. Di saat bersamaan, apa yang keluar dari mulut saya berupa intonasi, keras lunaknya suara, ditangkap oleh telinga, diolah di otak sebelah kanan. Dengan kata kunci seperti itu, menurut Bu Fransina Murni, dari clue yang kita berikan, ada 4 contoh. Lantas otak kanan kita gunakan untuk apa ya kira-kira? Makanya jadi mislead ya, Dok. Apa tuh mislead? Orang memaknai otak kanan, otak kiri itu ya, Dok ya? Yoi. Saya nangkep tapi nggak bisa membahasakan nih mungkin. Yoi. Sekarang saya jadi ngerti kenapa mislead memaknai otak kanan itu. Jadi, jadi message langsungnya itu ditangkap oleh otak. Kalau saya kanan berarti otak kiri. Kanannya itu menangkap satu sisi lainnya, Dok. Jadi apa ya? Apa itu namanya tuh? Intonasinya. Apa itu narasinya? Gitu. Narasinya apa itu? Emosi bukan, Dok? Gimana? Ekspresi ya? Emosi. Emosi benar, ekspresi benar. Tapi apa itu tepatnya Bu Fitri Vidya? Apa itu? Makanya mislead selama ini ya, Dok ya? Yoi, apa itu kira-kira? Oke, menurut Pak Gunawan Wicaksono, jadi gimana itu, Pak? Baik, Pak. Tadi kalau menurut saya berarti saya lihat tadi dengerin itu kira-kira kalau yang berbau abstrak gitu, yang tidak bisa digambarkan dengan jelas tadi intonasi, ada suara, sesuatu yang berbentuk abstrak itu ke kanan biasanya. Istilahnya sesuatu apa itu? yang berbau, yang logik, yang nampak, yang merekam, capturing the data itu kiri. Jadi capturing fact finding. Betul, tapi masih greget ya. Ada satu kata itu loh benar. Apa yang disampaikan oleh Bu Fransina, Bu Fitri Firda, Pak Gunawan mengerti. Tapi itu istilahnya apa sebetulnya, Pak Jazari Abdul Hamid? Intuisi ya, bukan? Visual. Gimana Pak Gunawan? Intuisi, kalau intuisi. Bukan. Benar, intuisi nggak salah sih. Tapi ada yang betul-betul sederhana dalam satu kata aja. Gimana Pak Jazari Abdul Hamid? Itu mungkin menurut saya pemahaman gitu ya. Betul, pemahaman betul sekali. Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu semua baca ditangkap di tangan, yang keluar dari mulut saya ditangkap oleh telinga, diolah di otak sebelah kiri, itu adalah bahasa verbal. Intonasi suara, ekspresi wajah, itu adalah bahasa non-verbal. Diolah di otak sebelah kanan. Jadi sesungguhnya perkara otak dominan kanan, otak dominan kiri itu merujuk kepada pengolahan bahasa verbal. Menariknya di sini lagi, ternyata manusia
pada saat kita sedang berkomunikasi secara langsung, ini loh salah satu nanti digital thread-nya yang diminta oleh rekan-rekan BIMS disampaikan kepada Bapak Ibu semua selaku manajer, asisten deputi, dan sebagainya. Yang sesungguhnya dalam hubungan antar manusia, kala berkomunikasi antara bahasa verbal dengan bahasa non-verbal, yang paling berperan penting itu sesungguhnya bukanlah verbal, tetapi non-verbal. Kita semua bisa memahami maksud lawan berbicara tanpa lawan bicara kita itu perlu berucap. Kita bisa memahaminya hanya dengan melihat bagaimana perubahan ekspresi wajah, bagaimana perubahan intonasi suara, dan sebagainya. Contohnya deh ini, contohnya kita ingat-ingat betul pada saat kita kuliah dulu. Dosen menerangkan di depan, bla 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 bla, pajak adalah bla bla bla, terserah apa pelajarannya. Biasanya dosen akan bertanya, ada pertanyaan tidak? Biasanya pula tidak ada yang mau bertanya karena pengen cepat pulang. Dengan kondisi seperti itu, si dosen duduk kembali di kursi sambil menghela nafas. Kita sebagai murid, tanpa si dosen itu perlu berbicara, kita sudah tahu maksudnya apa. Letih, kecewa, kesal, dan sebagainya. Sama halnya pada saat kita memberikan laporan kepada atasan. Laporan baca. Kita sudah tahu tuh maksudnya gimana. Laporan kita tuh jelek, tapi nggak berani ngomong karena kita orangnya sopan. Tapi tanpa si pimpinan kita berbicara, menerima laporan, wah, mantap. Nggak perlu si pemimpin berbicara, kita sudah tahu pimpinan kita puas loh. Itu diolah di otak sebelah kanan, yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, peran bahasa nonverbal itu lebih dominan dibandingkan verbal rupanya. Ada contoh lagi. Misalnya, kalau kita semua ini udah Bapak Ibu semuanya. Kita semua sudah tahu masa-masa muda dulu. Hendak bertanya kepada pasangan. Kita laki-laki itu kan takut pada dua kalimat, itu sudah pada perempuan. Kalimat pertama, nggak apa-apa. Kalimat kedua, terserah. Padahal kalau kita bertanya kepada teman-teman laki-laki, enteng-enteng aja. Tapi kalau kita tanya itu tuh, misalnya suaminya Bu Fransina bertanya, dipanggilnya ibu atau mama atau gitu lah. Bu, mama, apa sih cara panggilannya nggak ngerti. Mau makan apa? Kalau Bu Fransina menjawabnya terserah, biasanya udah deg-degan gitu loh. Apa salah gue? Tapi coba kalau bertanya kepada sesama laki-laki, bodoh amat kalau dibilang terserah ya udah. Bahasa verbal sama-sama menggunakan kata terserah. Tetapi bahasa nonverbal ternyata memberikan makna berbeda. Itulah sebabnya berkali-kali kita mengetahui di era digital di mana pesan-pesan itu banyak disampaikan via WhatsApp atau via Telegram. Bapak Ibu semua perlu pahami, sering sekali ada mereka-mereka yang begitu garang memberikan kritikan via WA, via medsos, garang sekali. Tetapi entah kenapa di dunia nyata jadi ciut. Mereka-mereka yang begitu kritis, entah itu di WA, entah itu di milis, entah itu di website atau segala macam, begitu garang di dunia maya. Tapi pada saat kita panggil rapat, berbicara depan kita semua, tiba-tiba jadi ciut. Kok itu bisa terjadi? Karena begini ceritanya Bapak Ibu semua. Kalau kita berbicara via medsos, via WA, bahasa yang digunakan sesungguhnya hanyalah bahasa verbal talk. Hanya menggunakan satu belahan otak, sebelah kiri saja, untuk membaca, memproses, dan juga menjawab. Tetapi berbeda halnya jika berbicara langsung.
Contohnya Pak Hanif Hasbi, Pak Gunawan, Pak Eko Listoyo, semua Bapak Ibu semua dipanggil oleh atasan. Diminta untuk menerangkan apa yang terjadi bla bla bla. Pada saat Bapak Ibu semua sedang berbicara dengan atasan, Bapak Ibu memang mencoba menangkap apa ucapan dia, apa laporan yang dia berikan, ditangkap oleh mata. Tetapi pada saat berbicara, bertatap muka dengan atasan, telinga kita mengolah bahasa verbal apa yang dia ucap. Tetapi di saat bersamaan, telinga kita pun menangkap bahasa nonverbal atasan kita. Intonasi suaranya kah, keras lunak suaranya kah, diolah di otak sebelah kanan. Di saat bersamaan, mata kita pun harus memahami perubahan ekspresi wajah atasan kita. Diolah di otak sebelah kanan. Maka pada saat berbicara secara langsung, tanpa kita sadari, yang benar-benar bekerja adalah kedua belahan otak. Otak kiri mengolah bahasa verbal apa yang keluar dari mulutnya. Di saat bersamaan, otak kanan harus mengolah apa maksud intonasi suaranya. Pimpinan berkata, membaca laporan kita, bagus. Kita bingung. Bahasa verbalnya adalah bagus, tapi intonasi suaranya tidak demikian. Kalau pimpinan berkata, bagus laporannya, bagus, kita senang. Tapi kalau dia berkata, bagus, beda. Walaupun sama-sama bagus verbalnya, intonasi suara berbeda. Bagus, ditangkap di otak sebelah kanan kita, oh pimpinan kita puas. Tapi kalau pimpinan atasan berkata, bagus, kita tahu ini pimpinan ada yang kurang puas. Diolah di otak sebelah kanan bahasa verbal. Makanya saya sering berkali-kali sampaikan, pada saat melakukan meeting, meskipun kita ini sekarang banyak work from home, sekali-kali jangan hanya via WA Talk. Lakukanlah yang namanya Zoom meeting ini. Kenapa? Tujuan dari Zoom meeting bukan untuk dipotret laporan, bukan itu. Tujuan dari Zoom meeting yang utama adalah karena pada saat kita berkomunikasi, penggunaan bahasa verbal dan non-verbal hampir sama dengan dunia real. Sekalipun kita berjarak jauh. Makanya kita pun mengerti, kok sering sekali kalau via WA sering salah paham. Karena kalau via WA atau email kita fokus pada bahasa verbal talk. Padahal maksudnya bukan itu. Tapi kalau via Zoom meeting, kita mampu memahami dengan membaca bahasa nonverbal dari perubahan ekspresi wajah ataupun intonasi suara. Di sesi pertama ini, Bapak Ibu semua akhirnya tahu yang namanya dominan kanan, dominan kiri itu tidak ada urusannya dengan kreativitas, berpikir kritis, rasionalitas, ataupun logis. Berpikir kritis, kreatif, logis, rasional, itu semuanya adalah urusan otak depan. Dominan kanan, dominan kiri, itu merujuk kepada pusat berbahasa. Kita semua sudah tahu, pusat bahasa itu ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata bahasa non-verbal memegang peran dibandingkan bahasa verbal. Handling digital threats, sebagaimana tujuan dari pelatihan ini. Salah satu permasalahan yang muncul di era digital, pesan-pesan semua disampaikan via WA kah, Telegram kah, email kah, itu boleh, tetapi sering sekali nanti muncul mispersepsi. Karena dalam komunikasi, manusia itu menggunakan verbal dan non-verbal sering sekali berperan. Maka kalau kita melakukan rapat, sekalipun jarak jauh, sedapat mungkin gunakanlah yang namanya aplikasi-aplikasi, entah itu video conference, menggunakan WA atau menggunakan Zoom meeting, monggo silakan. Tetapi perlu mengetahui bahwa manusia berpikir ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Bu Uci, sesi kita yang pertama ini kan 2 jam.
Sekarang sudah 1 jam 15 menit. Saya sebetulnya ada satu topik kecil lagi mau saya sampaikan, tetapi kita masuk diskusi dulu ya. Baik, Pak. Oke. Saya kembalikan kepada Bu Uci untuk sesi diskusi ini. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin kami persilakan apabila ada yang mau diskusikan atau pertanyaan, saya dengan Bapak Edmi. Izin dokter, mungkin saya tanyakan terkait dengan apa nama yang kiri dan kanan. Sebagaimana diketahui bahwa kalau seorang apa namanya pianis gitu ya, dia seimbang antara kiri dan kanan gitu. Jadi di mana posisinya apa namanya yang verbal, non verbal itu? Kalau memang dia ketika bisa bermain itu seimbang antara kiri dan kanan. Mungkin itu saja, makasih. Oke. Bu Uci, saya jawab satu persatu bolehkah agar nanti fokus pembahasannya? Baik, silakan Pak. Baik, Bu Francina dan Pak Hendik mohon bersabar menunggu ya. Itu udah angkat tangan. Saya coba jawab dulu pertanyaan dari Pak Jazari. Pertanyaan dari Pak Jazari sangat bagus dan betul-betul hal yang praktikal. Dia ngasih contoh. Itu para pianis gimana kabarnya? Ini saya kasih tunjuk gambar kepada Bapak Ibu semua ya. Kita sudah tahu ada yang namanya otak manusia, gambarnya seperti ini. Saya minta Bapak Ibu semua lihat gambar sebelah kanan. Kita melihat penampang otak dari arah samping. Kita semua sudah tahu bahwa yang berwarna biru ini adalah otak depan. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah otak oksipital. Saya minta Bapak Ibu semua fokus pada gambar ini sesuai di mana saya bergerak kursornya. Gambar otak depan sisi paling belakang. Otak depan yang berwarna biru sisi paling belakang di mana kursor saya sedang bergerak. Terlihat ya kursor saya? Lalu saya minta Bapak Ibu semua juga melihat otak lobus parietal yang berwarna hijau. Tetapi sisi terdepan. Ini dia. Saya minta Bapak Ibu semua lihat dua girus ini. Dinamakan sebagai girus. Girus lobus frontal, girus lobus parietal. Yang berwarna biru dan berwarna hijau. Tempat saya menggerakkan kursor inilah sesungguhnya bagian dari otak manusia yang mengatur pergerakan tubuh. Hanya sisi ini saja. Bedanya apa yang berwarna biru dan berwarna hijau? Yang berwarna biru adalah untuk mengontrol gerakan tubuh. Yang berwarna biru. Yang berwarna hijau tempat menerima rangsangan sensoris dari dunia luar. Contohnya, Bapak Ibu semua coba angkat jarinya seperti ini. Oke, Bapak Ibu semua kan menggerakkan jari ini. Lucu-lucu angkat jari gini. Kenapa ini bisa bergerak? Karena daerah otak yang dinamakan precentral gyrus yang berwarna biru ini, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai inverted omega, inilah yang memberikan perintah. Bapak Ibu semua bisa menggerakkan jari-jari gini gara-gara inverted omeganya ini yang menyuruh bergerak. Sekarang dengan jari yang sama, saya minta Bapak Ibu semua sentuh apapun yang ada. Udah, kita sentuh aja deh. Nih, sentuh pipi, sentuh kening, apapun. Kenapa Bapak bisa merasakan jari ini sentuhan? Kan jari menyentuh, terasa menyentuh toh? Atau menyentuh ceret panas, terasa panas. Kenapa? Informasi dari dunia luar diproses di daerah yang dinamakan sebagai postcentral gyrus yang berwarna hijau ini. Menariknya, kita lihat gambar sebelah kiri.
Ini dia precentral gyrus yang berwarna biru. Precentral gyrus sebelah kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri. Precentral gyrus sebelah kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu semua yang pernah mendengar otak kanan mengatur tubuh kiri, otak kiri mengatur tubuh kanan, sesungguhnya itu hanya merujuk kepada sesungguhnya itu hanya merujuk kepada precentral gyrus saja. Ini dia lokasinya. Mudah-mudahan dipahami konsep dasarnya. Tetapi ada ini, satu informasi penting yang harus Bapak Ibu pahami. Pertanyaan dari Pak Jazari. Mengenai pianis yang menggerakkan jari bla 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 ning 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 ning. Terkait pianis atau musikus apapun, kita harus memecah apa kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Yang namanya pianis itu kan tidak hanya menggerakkan tangan, dia juga harus berpikir mengolah informasi not balok di depan matanya. Tapi perkara pengolahan informasi not balok kita singkirkan dulu. Kita hanya berbicara tentang pergerakan tangannya. Ternyata otak manusia itu semakin dilatih tubuh, jaringan-jaringan saraf di otaknya semakin banyak. Seiring dengan bertambahnya jaringan saraf di otak, keahlian manusianya itu pun bisa bertambah. Maka kenapa antara pianis yang ahli dengan kita yang baru belajar piano, kok pergerakan tangannya berbeda? Pianis itu belajar piano sejak kecil, latihan setiap hari, tubuhnya dipaksa bergerak, otaknya dipaksa untuk menambah jaringan-jaringan sel saraf. Konsekuensi dari bertambahnya jaringan sel saraf adalah dia semakin ahli lagi. Di sini muncul satu pertanyaan. Dok, kita yang sudah tua masih bisa nggak sih bertambah pintar atau bertambah hebat? Jawabannya adalah bisa. Bapak Ibu semua, pertanyaan dari Pak Jazari sangat bagus. Bapak Ibu semua dahulu kala belajar bahwa yang namanya otak manusia itu sedari lahir berkembang, golden period 0 sampai 5 tahun, berkembang terus hingga di masa dewasa umur 22 tahun, itu sudah puncak. Lewat dari umur 22 tahun, otak tidak lagi bisa berkembang. Yang ada hanya penyakit. Kita cuma bisa mempertahankannya. Ternyata itu salah. Di awal tahun 2000 ternyata ketahuan bahwa yang namanya otak manusia itu sampai mati pun diri kita bisa selalu berkembang. Apa artinya? Sekalipun kita semua tidak lagi berumur belasan tahun, tidak perlu lagi kekhawatiran kita tidak bisa belajar hal-hal yang baru. Manusia itu bisa selalu belajar. Permasalahannya, mau atau tidak, berani atau tidak. Berani atau tidak itulah yang nanti akan saya jelaskan di sesi ketiga atau keempat. Tetapi saya kasih jawaban segini dulu. Yang namanya otak manusia bisa selalu berkembang. Perbedaan antara pianis dengan kita hanya terletak pada latihan yang lama dijalani, jaringan sel saraf semakin bertambah, akibatnya dia semakin ahli. Tetapi kita jadi tahu nanti sesi 3, sesi 4, Bapak Ibu semua akan mengetahui bagaimana sih caranya kita bisa menghadapi keberanian dan ketakutan itu. Mudah-mudahan dipahami ya Pak Jazari ya. Saya kembalikan kepada Uci.